Pagi Ibu Mary. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Iya, luar biasa. Mantap Pak ya. Saya lihat Pak ini sepertinya agak sumringah, wajahnya lagi senang atau bagaimana ini Pak? Iya, lagi happy-happy saja. Oh, ya bagus sudah. Sehat Pak? Sehat sekali, luar biasa. Ya amin. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan Pak menghampiri saya di sini? Oh iya, pada hari ini saya ingin mau ajak Ibu Mary untuk berdiskusi. Oh, berdiskusi berkaitan dengan Berkaitan dengan kesulitan belajar siswa saya di kelas, terutama pelajaran bahasa Inggris yang saya ampuh. Begitu ya. Apakah Ibu punya waktu? Ya pas saya punya waktu Pak, jadi kebetulan saya punya pekerjaan juga sudah selesai, jadi saya bisa mendengarkan cerita Bapak. Jadi apa yang menjadi harapan Pak atas diskusi kita hari ini? Ya, mudah-mudahan dengan diskusi kali ini kita akan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke, jadi apa yang menjadi masalah Pak sebenarnya sehingga Pak butuh teman untuk berdiskusi? Baik Bu, masalah yang saya hadapi selama ini bagaimana siswa-siswi saya terutama di kelas 2 sekolah menengah pertama itu kesulitan untuk memahami teks bahasa Inggris. Katakanlah recount text gitu ya. Siswa-siswi itu merasa kesulitan sekali, tapi tidak semua sih, tapi ada sebagian orang yang merasa kesulitan seperti itu. Jadi Pak mengajar di kelas 8? Ya, di kelas 8. Ya, di kelas 8 itu ada berapa kelas yang Pak? Ada 6 kelas yang saya ampuh. Jadi anak-anak kita itu kan Pak karakternya kan agak beda-beda, apalagi Pak itu kan mengajarnya bahasa Inggris. Ya. Nah, kesulitan mereka di dalam membaca teks, kira-kira teks yang Pak berikan itu sebenarnya seperti apa sampai anak-anak sulit untuk mengerti teks yang ada? Teks yang berikan itu sebenarnya kalau menurut saya sih simpel sekali, tetapi ketika disuruh ke siswa untuk membaca dan juga untuk mengidentifikasi isi dari teks itu mereka merasa kesulitan sekali. Begitu. Jadi hanya pada teksnya saja. Teks dengan menjawab soal-soal yang ada di teks itu. Pak sudah pernah mengidentifikasi mungkin siswa-siswa kenapa sampai mereka ini kok bisa ya untuk sulit sekali dalam membaca teksnya? Saya sudah mengidentifikasi berapa siswa itu kesulitan yang mereka hadapi sebenarnya itu ada pada kemampuan mereka untuk menguasai kosakata bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi hanya pada kosakatanya saja. Jadi kira-kira kalau misalnya anak-anak ini sulit dalam memahami kosakata, itu biasanya kita berikan apa di anak-anak supaya mereka itu bisa untuk mengerti lah teks yang diberikan oleh Pak? Kadang saya selaku guru itu saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Saya bisa petakan mereka mana siswa yang benar-benar sudah menguasai kosakata bahasa Inggris, itu saya berikan ke kelompok yang lain ya. Yang belum sama sekali itu dikasih ke kelompok yang lain, dan ada kemampuan yang sedang juga mereka menguasai setengah dan juga setengah, sehingga saya bagikan mereka juga ke kelompok. Itu 3 kelompok yang saya buat ya. Jadi itu kalau saya dengar ceritanya Pak, itu mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Ya, seperti itulah. Jadi tadi kan Pak mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang Pak coba petakan, mana anak-anak yang bisa membaca teks, Pak berikan untuk bisa mungkin membantu yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, menurut Pak bagaimana itu? Apakah solusi itu yang Pak lakukan bisa membantu atau? Ya, saya pikir ini efektif juga, karena siswa yang sangat sulit itu tadi saya berikan mereka ke kelompok yang lain, sehingga perhatian lebihnya ke arah mereka. Perhatian lebih, saya akan membimbing mereka satu persatu berdasarkan kelompok kecil itu, sehingga perhatian lebih dari guru itu bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk terus memahami teks yang ada, atau kata
kata-kata yang ada dalam teks. Dan siswa yang sedang juga kita hanya mengarahkan saja mereka, mengarahkan ini loh, kalau kamu cari misalnya apa arti dari ini, mudah sekali mereka ini. Sementara yang pintar ya kadang saya menyuruh siswa-siswa yang dari kelas lain yang notabene lebih paham tentang teks untuk mengajari mereka. Tapi kalau mereka ada kesulitan, saya bisa turun langsung untuk mengatasi hal seperti itu. Ya, itu suatu solusi sebenarnya yang sudah luar biasa yang dari Pak Asef lakukan untuk anak-anak. Karena Pak Asef juga sudah melibatkan kelas lain untuk membantu teman-teman mereka yang ada di kelas lain. Itu bagi saya itu merupakan suatu solusi yang luar biasa sebenarnya yang sudah Pak Asef lakukan. Kira-kira dari solusi itu apa ada solusi lain tidak yang Pak pikirkan untuk membantu teman-temannya? Iya, kalau memang pada saat pertemuan itu pembagian kelompok, mereka masih juga belum memahami secara detail tentang topik pelajaran pada hari itu. Kadang-kadang saya meminta mereka untuk mencari waktu kosong untuk memberikan tes tambahan, ya, bimbingan tambahan terhadap mereka, ya, sehingga kemampuan dalam satu kelas itu bisa setara nanti sama dengan siswa yang lain, ya. Bagus, Pak. Lalu yang berikut untuk yang saya ambil teman sekelasnya itu tadi untuk mengajari mereka, itu juga salah satu cara dari saya untuk melatih mereka bagaimana untuk menjadi guru di masa depan. Gitu, ya. Itu suatu solusi yang sangat luar biasa, Pak, ya, menurut saya. Jadi Pak membimbing anak yang sudah bisa untuk bimbing teman-teman yang lain dan agar mereka punya pengalaman. Supaya mereka juga pada kedepannya bisa jadi guru lah seperti kita lah. Jadi apalah gitu. Ya, baik, saudara Pak. Itu sebenarnya suatu solusi-solusi yang Pak punya tadi sebenarnya sudah bisa membantu mereka dari Pak membuat anak-anak itu bisa belajar seperti pembelajaran diferensiasi. Jadi dibagi mereka berdasarkan kebutuhan. Baru Pak berikan bimbingan seperlunya dari ketiga kelompok yang ada. Baru bagi yang Pak rasa juga masih belum bisa sama sekali, Pak memberikan mereka les tambahan dan memberikan bantuan dari teman yang lain untuk datang memberikan solusi bagi teman-teman yang masih kurang paham dengan pembacaan teks. Nah, itu sangat luar biasa bagi saya, Pak, ya. Itu sudah merupakan solusi-solusi yang sebenarnya yang Pak cetuskan itu sudah dapat membantu anak-anak itu. Nah, kira-kira Pak, apakah yang Pak lakukan ini sudah Pak lakukan selama ini atau Pak belum melakukan? Sudah dilakukan. Berarti sementara dalam proses. Sementara dalam proses, ya. Nah, sudah, sedang dan akan terus dilakukan karena ini efektif sekali. Efektif. Jadi dalam melakukan yang sudah Pak rencanakan tadi, bukan rencana lagi karena sudah ada tindakannya. Kira-kiranya ada tidak yang membantu Pak melakukan hal ini selain Pak sendiri? Kayak ada teman-teman dari Oh ya, ada. Kebetulan saya dapat informasi tentang bagaimana pendekatan pembelajaran itu dari teman yang guru penggerak juga. Bagaimana cara untuk itu, ya, dan teman guru penggerak juga. Ya. Bagaimana kita membagi kelompok berdasarkan level-level atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Gitu. Sehingga saya apresiasi sekali dengan guru penggerak. Berarti Pak di dalam melakukan ini ada juga dibantu. Ya, ada dari rekan guru penggeraknya Pak yang ada di sekolah Pak, ya. Sangat luar biasa, Pak, ya. Jadi bisa membantu Pak sebenarnya di dalam melakukan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ya, bisa. Jadi dari semua rencana aksi yang sudah Pak buat dan harapan-harapan Pak yang Pak sudah yang inginkan apa yang tercapai untuk bagi murid kerja Pak, kira-kira apakah ini akan berlanjut terus yang menjadi komitmen Pak untuk menjalankan ini? Iya, kalau dilihat dari hasil yang sudah saya lihat, sudah saya alami selama ini, bahwa ini juga salah satu pendekatan pembelajaran yang paling efektif sudah. Paling efektif bagaimana kita supaya dalam satu kelas itu tidak ada perbedaan pemahaman terhadap suatu materi pelajaran. Ya. Sehingga misalnya kalau anak-anaknya pintar, kita bagikan ke kelompok yang lain, sedang juga kelompok yang lain.
sangat tidak paham juga kita bagi. Nanti arah bimbingan kita nanti itu ke arah yang sedang dan yang tidak sama sekali, sehingga efektif dia, sehingga semua materi yang diajarkan itu bisa tuntas dengan les tambahan atau bimbingan tambahan dan lain sebagainya. Saya pikir ini sangat efektif untuk dilakukan saat ini. Dan juga mungkin harapannya juga guru-guru yang lain juga, terutama guru bahasa Inggris, lakukan hal seperti ini. Saya pikir untuk ini terus dipertahankan. Jadi komitmen yang Pak melakukan ini, apakah Pak maksudnya melibatkan misalnya guru mata pelajaran lain selain teman CGP yang tadi yang sudah membantu Pak dalam rencana pembelajaran strategi berdiferensiasi? Iya sih, hanya untuk sebatas diskusi aja. Berdiskusi aja bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi diskusi kita hari ini Pak berarti sudah menemukan solusinya untuk anak-anak, bahwa tadi kan Pak sudah sebutkan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi anak-anak yang sulit menemukan teks ini, membaca teks, adalah Pak melakukan tadi yang pertama satu, membagi mereka berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa, yang diferensiasinya itu kepada kelompok-kelompok yang paham, mulai memahami, dan yang kurang. Nah, dan Pak memberikan bimbingan kepada anak-anak. Yang kedua, solusi yang Pak ambil adalah Pak meminta siswa dari kelas lain yang paham untuk membantu teman-temannya yang lain. Baru yang ketiga, solusi yang Pak ambil memberikan bimbingan tambahan. Nah, saya kira itu merupakan suatu solusi yang terbaik dari pembicaraan kita hari ini. Yang mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini dan solusi yang Pak sudah dapatkan tadi, dan komitmen Pak akan menjalankannya, dan bukan lagi komitmen karena ini Pak sudah jalankan, dan mudah-mudahan dengan solusi yang tadi yang Pak sudah temukan tadi bisa membawa Pak untuk membawa anak-anak Pak itu merdeka dalam belajar dan bisa membaca teks sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih.